Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengingat-ingat sedikit ya tentang matriks. Jadi untuk video kali ini kita akan lebih banyak membahas apa yang sudah dipelajari ketika SMA dulu. Nanti untuk tambahannya bisa dicek di video selanjutnya di kolom deskripsi. Oke, langsung saja. Apa itu matriks? Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah sekumpulan angka dan ini ya. Sekarang kita konteksnya adalah isinya bilangan-bilangan real yang disusun menyerupai persegi panjang. Jadi ada barisnya dan juga ada kolomnya. Selanjutnya dinotasikan seperti ini. Maksudnya baris itu apa? Ya semua yang di horizontal ini. Jadi ini satu baris ya. Ini satu baris, terus yang di bawah ada satu baris, satu baris, satu baris. Jadi bisa dilihat di sini semuanya ada M baris. Bagaimana dengan kolomnya? Kolom itu yang tegak ya. Jadi ada berapa di sini? Seterusnya sampai di sini ada N kolom. Jadi bisa dilihat ketika kita menuliskan seperti ini, kita punya ada M baris dan juga N kolom. Contoh-contohnya kita punya matriks A seperti ini. Jadi ya bisa kita lihat ya di sini ada dua baris dan juga dua kolom. Ini kita punya ada dua baris, kita punya 3 kolom. Untuk matriks B. Selanjutnya untuk matriks C kita punya 3 baris. Terus kita juga punya di sini ada 3 kolom. Dan terakhir matriks D kita punya 1 baris dan ada 1, 2, 3, 4 kolom. Jadi suatu matriks isinya boleh 0 semua ya. Terus boleh juga angkanya sama. Jadi karena yang kita bahas di sini adalah entry-entry-nya adalah suatu bilangan real ya. Di semuanya bilangan real. Karena di matematika sendiri matriks itu nanti bisa berkembang. Isinya itu bisa macam-macam. Tapi pada video kali ini kita akan membahas yang isinya adalah bilangan real. Oke. Tadi sudah sempat kita singgung ya tentang banyak baris dan juga banyak kolom. Kita punya ukuran suatu matriks. Jadi matriks A itu misalkan dia punya banyak barisnya adalah M dan banyak kolomnya adalah N. Kita punya matriks tersebut ukurannya M kali N. Cara lebih rinci kita bisa mendata entry-entry-nya karena ya setiap kali kita menuliskan suatu angka ya di situ ya. Kita bisa mengecek dia ada di baris berapa dan di kolom berapa. Jadi contohnya seperti ini, kita bisa menuliskan A. Ini AIJ itu maksudnya ya yang ada di baris ke I kolom ke J. Jadi contohnya yang di sini misalkan dia di baris kedua kolom pertama ya di sini ya. Jadi ya entry-nya itu 3 ya. Jadi kita bisa merinci entry-entry-nya seperti ini. Oke. Entry pada baris ke I dan kolom ke J biasanya dinotasikan seperti ini ya. Jadi ini matriksnya. Terus kita cek dia posisinya di mana. Jadi kalau misalkan kita menuliskan AIJ-nya seperti ini, ya artinya entry matriks A pada baris ke I dan kolom ke J itu ya isinya adalah AIJ. Contohnya kalau misalkan kita punya matriks B di sini, ukurannya bisa dilihat ya di sini ya. Ini ada 1, 2, jadi ada 2 baris. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 kolom. Berarti kita punya ukurannya 2 kali 3 ya.
Nah, entry matriks B pada baris pertama, kolom pertama. Jadi baris pertama berarti baris ini, kolom ini. Berarti kan yang ini kan 1 ya. Nah, kita punya ini hasilnya adalah sama dengan 1. Terus ini baris pertama, kolom ke-3. Jadi baris pertama, kolom ke-1, 2, 3 ya. Berarti kita dapat 0. Maka dari itu kita punya entry dari matriks B pada baris pertama kolom ketiga itu 0. Nah, selanjutnya di sini baris kedua kolom ketiga kan berarti kita punya ini ya. Kita punya dia sama dengan 1. Oke. Ketika kita berbicara tentang suatu objek, bisa mungkin ya kita punya objek itu ada 2 dan dua-duanya itu sama. Begitu pula ketika kita berbicara tentang matriks. Nah, bagaimana kesamaan dari dua buah matriks? Jadi kita punya 2 matriks itu dikatakan matriks yang sama jika, nah pertama syaratnya adalah ukurannya itu harus sama terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin kalau ukurannya berbeda terus jadi matriksnya sama. Jadi ya pertama syaratnya adalah ukurannya harus sama. Nah, selanjutnya entry-entry yang bersesuaian nilainya sama. Nah, apa maksudnya? Bisa kita lihat ya di sini ya. Misalkan kita punya matriks B itu sama dengan ini ya. Matriks C-nya ini. Nah, misalkan mereka berdua adalah 2 matriks yang sama. Kita akan mencari nilai A, B, dan C. Nah, bagaimana cara mencari nilainya? Ya berarti kita cek yang di baris pertama, kolom pertama, ini kan ini 1 ya. Nah, di sini adalah A. Berarti kita punya A-nya berapa? Ya, A-nya adalah 1. Karena 2 matriks ini sama. Terus selanjutnya bagaimana dengan B? Berarti di sini B kuadrat itu sama dengan 4. Jadi kita bisa memperoleh B-nya dari sini ya. Terus selanjutnya kita punya C dikurang 2. Ini kan posisinya di baris kedua, kolom kedua. Berarti kita punya dia akan sama dengan yang 6 ini kan. Berarti kan kita punya C kurang 2 itu sama dengan 6. Artinya apa? C-nya sama dengan 8. Jadi dari sifat kesamaan 2 matriks ini kita bisa menghitung nilai dari A, B, dan C. Nah, bagaimana cara menjumlahkan 2 buah matriks? Karena ini ada hubungannya juga tentang, jadi berhubungan dengan ini ya tadi ya, ukuran juga ya. Nah, intinya adalah entry-entry yang bersesuaian itu kita jumlahkan. Jadi kita punya misalkan matriksnya di sini isinya AIJ, BIJ, dan kalau kita berbicara tentang penjumlahan 2 buah matriks, nah ini wajib ukurannya sama ya. Jadi kalau 2 matriks yang beda ukuran itu tidak bisa dijumlahkan. Nah, di sini didefinisikan entry dari matriks jumlahannya itu ya yang bersesuaian dijumlahkan. Jadi contohnya di sini kalau misalkan kita lihat entry-nya ya, pada baris ke I dan kolom ke J dari A plus B, yaitu isinya adalah jumlahan dari entry baris ke I dan kolom ke J ya dari matriks A dan matriks B ya, dijumlahkan. Nah, contohnya kalau misalkan kita punya seperti ini, kita mau mencari A plus B, berarti nanti ya dia akan jadi matriks 2 kali 2 juga kan. Nah, dia akan sama dengan seperti ini, A plus B-nya. Kita punya ini ya, A plus B. Nah, yang di
baris pertama, kolom pertama ini jadinya berapa? Berarti kan kita punya di sini 1, di sini 2. 1 tambah 2 berarti di situ 3 ya. Terus selanjutnya baris pertama kolom kedua kita punya 2 tambah 2. Berarti kan di sini 4. Terus satunya yang di sini baris kedua kolom pertama 4 tambah 1 berarti kita punya 5. Ya kan? Jadi kita punya di sini 5, terus yang terakhir 6 dikurang 2 berarti kita punya ini sama dengan 4. Oke. Nah, sampai di sini dulu saja ya untuk video kali ini. Jadi itu sedikit mengenai ya matriks ya, khususnya tentang kalau kita melihat tentang ukurannya, terus bagaimana cara menjumlahkan dua buah matriks, dan selanjutnya bagaimana cara menjumlahkannya ya. Jadi kesamaannya bagaimana, penjumlahnya bagaimana. Terus untuk yang selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai sifat-sifatnya ya, operasi penjumlahannya. Jadi kita punya yang pertama adalah operasi penjumlahan dari matriks itu komutatif. Kenapa? Ya karena kita bisa melihat ya operasi penjumlahan di bilangan real itu komutatif dan kita menjumlahkan yang posisinya bersesuaian. Berarti kan ya tinggal dibalik saja kan. Berarti secara keseluruhan ketika kita menjumlahkan A plus B, hasilnya akan sama dengan B plus A. Nah, yang kedua adalah kita punya asosiatif. Kenapa? Ya sekali lagi karena sifat bilangan real ya. Bilangan real itu asosiatif. Jadi ketika kita menjumlahkan yang entry-entry yang bersesuaian, kita bisa memindah kurungnya, ya kan? Jadi kalau misalkan kita punya A plus B itu dijumlahkan terlebih dahulu, baru di plus dengan C, akan sama dengan A ditambahkan dengan ya B plus C dioperasikan terlebih dahulu. Dan itu terjadi di setiap entry-nya kan. Berarti secara keseluruhan ya matriksnya juga akan berlaku seperti itu. Nah, di sini ada angka 0, ini maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah matriks yang ukurannya sama dengan A, tapi isinya semuanya adalah 0 ya. Jadi, semua isinya 0. Nah, kalau dia ditambahkan dengan 0, ya kan berarti masing-masing entry-nya tambahkan dengan 0. Berarti tidak akan berubah ya nilainya. Jadi, akan sama dengan, ya kembali lagi A plus 0 ini ya akan sama dengan A. Terus kalau misalkan A ditambah dengan negatifnya ini maksudnya apa? Ya masing-masing entry-nya itu minusnya ya. Jadi kita punya dia akan jadi matriks 0. Ini beberapa sifat sederhana dari penjumlahan matriks. Karena tadi kita sudah menyinggung ini sedikit ya negatif dari suatu matriks A kan. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Intinya itu sama saja kita mengkalikan matriks tersebut dengan suatu skalar ya. Jadi, misalkan kita punya matriks A yang ukurannya M kali N, terus kita juga punya bilangan real K. Nah, kita punya KA itu, ya masing-masing entry dari A itu dikalikan dengan K. Jadi, kita peroleh entry pada baris ke I, kolom ke J dari KA itu isinya adalah K dikali AIJ. Contohnya kalau misalkan kita punya seperti ini, kita punya KA-nya jadi apa? Nah, karena ini ukurannya 2 kali 2, KA-nya juga ya akan jadi 2 kali 2, ya kan? Nah, matriks masing-masing ini entry-nya kita kalikan 3. Berarti yang di kiri atas di sini 3 kali 1 kan berarti kita punya 3. Terus di sini kita punya kanan atas ya, 3 kali 2 itu kita punya 6. Terus di sini kita punya 3 kali 4, 12. Terus selanjutnya adalah 6 kali 3, 18.
Nah, sederhana kan untuk mengalihkan skalarnya. Nah, beberapa sifatnya untuk operasi perkalian skalarnya. Kita punya, kalau misalkan kita jumlahkan terlebih dahulu matriksnya, baru dikalikan dengan K, hasilnya akan sama dengan masing-masing dikalikan dengan K dulu, baru dijumlahkan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, sekali lagi, karena di bilangan real itu berlaku sifat distributif juga ya. Jadi ini disebut dengan distributif ya. Ya kalau kita melihat masing-masing entry-nya kan nanti ya akan berlaku distributif kan. Jadi secara keseluruhan di matriksnya pun juga akan berlaku hal yang sama. Nah begitu pula dengan kalau kita menjumlahkan dulu kedua skalarnya, akan berlaku sifat distributif juga. Kenapa? Ya kan ini kan masing-masing entry di A nanti dikalikan dengan K plus H, dan karena kita punya masing-masingnya nanti distributif ya berarti bisa kita pecah jadi dua. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah ini bisa dikatakan ini asosiatif ya. Jadi kita bisa mengalihkannya dulu dengan H, atau kita mengalihkan dua skalarnya dulu baru dikalikan dengan matriks A. Ini tidak sulit ya untuk mengeceknya, dan 1 kali A jelas ya, masing-masing entry dari matriks A dikalikan 1, berarti ya akan jadi lagi. Nah oke, sekian saja untuk video kali ini, semoga dapat mengingatkan ya apa yang sudah dipelajari mengenai matriks. Nah untuk yang selanjutnya adalah tentang perkalian matriks dan sebagainya. Bisa disimak, dicek di kolom deskripsi. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.